Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua dalam pertemuan yang keempat mata kuliah hukum acara pidana Islam, kita akan membahas alat bukti yang pertama, yaitu pengakuan atau iqrar. Di video sebelumnya kita sudah sampaikan tentang macam-macam alat bukti menurut fuqaha. Ya, ada pengakuan, ikrar, syahadah atau kesaksian, sumpah, menolak sumpah, bersumpah 50 orang, pengetahuan hakim, dan persangkaan hakim. Nah, yang video ini kita akan membahas tentang pengakuan atau ikrar. Nah, di dalam video ini nanti kita bahas bersama tentang pengertian, dasar pengakuan, macam-macam pengakuan, syarat-syarat pengakuan yang diterima, kemudian bagaimana kedudukan pengakuan, dan mencabut pengakuan setelah putusan itu apa pengaruhnya. Ya. Kemudian kita masuk ke yang pertama tentang pengertian pengakuan. Nah, menurut istilah pengakuan itu adalah mengabarkan suatu hak bagi orang lain. Ya, memberikan kabar tentang adanya hak bagi orang lain. Kemudian Muhammad Salam Madkur mengatakan pengakuan adalah pemberitahuan tentang adanya hak orang lain atas diri si pengaku itu. Baik pemberuan itu dengan kata-kata ataupun dengan yang dipersamakan dengan kata-kata. Walaupun pengakuan itu untuk yang akan datang diperbolehkan. Ini menurut Muhammad Salam Madkur. Ini dasar hukum dari pengakuan. Ada surat Al-Baqarah ayat 84, kemudian surat An-Nisa ayat 135, dan juga ada hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menanyai istri seorang laki-laki, istri dari seorang laki-laki. Kemudian beliau bersabda, apabila ia mengaku telah berzina, maka rajamlah. Ini yang dijadikan dasar hukum dari hadis tentang pengakuan. Nah, ini kita masuk ke macam-macam pengakuan atau ikrar. Ya. Ikrar dengan kata-kata secara lisan. Ya. Yang pertama adalah ikrar itu dilakukan secara lisan. Pengakuan yang diucapkan di sidang pengadilan atau di hadapan qadhi, maka pengakuan bisa dilakukan juga di luar sidang, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali kalau diulangi di muka qadhi. Jadi pengakuan secara lisan itu menjadi bukti ketika pengakuan itu langsung diucapkan di hadapan pengadilan. Kemudian ikrar juga bisa dilakukan dengan isyarat. Nah, isyarat tentunya isyarat yang dapat dipahami oleh umum. Sementara Imam Hanafi mengatakan ikrar dengan isyarat tidak dapat digunakan dalam masalah zina. Itu khusus untuk masalah zina, itu nggak boleh dengan pengakuan dengan isyarat saja. Kemudian ikrar dengan tulisan. Ikrar secara tertulis ya sebenarnya di awal tidak dibenarkan dengan alasan karena banyak yang serupa dapat dihapus ataupun ditambah. Nah, ketika dalam perkembangannya ya, bisa ditemukan cara untuk membedakan tulisan itu palsu atau asli, ya, serta periwayatan hadis dengan cara tulisan, maka menurut ijma ikrar dengan tulisan itu juga diperbolehkan. Ya, ikrar itu ada 3 macam, bisa dilakukan secara lisan, bisa isyarat, atau dengan tulisan. Kemudian syarat-syarat pengakuan yang diterima, artinya pengakuan itu bisa diterima sebagai alat bukti, ada syaratnya. Yang pertama, yang melakukan pengakuan itu harus balik, berakal, tidak dipaksa. Ya, tidak dipaksa artinya dia
mempunyai kebebasan untuk mengakui ataupun tidak mengakui. Ada paksaan, misalkan dipaksa secara fisik, ya, dipukuli dulu supaya mengaku, karena merasa kesakitan nggak tahan, dia akhirnya mengaku. Nah, ini berarti posisinya berada dalam paksaan dan pengakuannya tersebut menjadi tidak dapat diterima. Tidak dalam pengampuan. Nah, ini posisinya bukan anak-anak atau dalam pengampuan itu orang gila misalkan. Abdul Qadir Audah ya, ini menambahkan syarat tentang pengakuan. Pengakuan itu harus jelas, terperinci, pasti, benar dan dalam keadaan yang terjaga atau tidak. Pengakuan orang gila, anak kecil, dan orang yang dipaksa itu tidak dapat diterima. Kemudian pengakuan ya diucapkan dengan saksi, disaksikan oleh dua orang saksi. Itu syarat tentang pengakuan yang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Sementara Abu Ya'la berpendapat tidak boleh memutus perkara berdasarkan pengakuan di depan sidang kecuali pengakuan tersebut didengar dua orang saksi. Ya, ini untuk menghindari kecurigaan terjadinya kolusi dalam proses pemeriksaan perkara. Di bagian ini ya tentang ikrar tidak dapat diterima ketika pengakuan itu dilakukan atau ikrar itu dilakukan oleh orang yang bangkrut atau orang yang terkenal al-hajru ya, dalam pengampuan urusan harta, karena orang tersebut dengki kepada para kreditur. Jika pengakuan orang yang terkenal al-hajru diterima, maka seolah-olah ia terkena al-hajru. Kemudian pengakuan orang yang sakit keras untuk ahli waris kecuali dengan barang bukti karena ia dicurigai pilih kasih. Ini tentang berapa jumlah atau berapa banyak pengakuan itu harus dilakukan. Untuk Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Daud Al-Zuhiri dan Tobari dan Imam Abu Thawr mengatakan pengakuan itu cukup ya dinyatakan dengan satu kali. Sementara untuk Imam Hanafi itu harus dinyatakan sekurang-kurangnya 4 kali dalam majelis yang berbeda. Sementara untuk Imam Ahmad dan Ishaq sependapat ya harus 4 kali, tapi tidak harus mensyaratkan adanya 4 majelis. Kemudian tentang kedudukan pengakuan ya, pengakuan menjadi alat bukti yang paling kuat dan dapat dijadikan dasar memberikan putusan, tidak perlu bantuan alat bukti lain. Jadi cukup dengan pengakuan bisa langsung memberikan putusan tanpa ada alat bukti yang lainnya, itu diperbolehkan. Sementara menurut Ijma, kedudukan pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam adalah sebagai alat bukti yang utama. Kemudian tentang mencabut pengakuan setelah putusan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mencabut pengakuan setelah putusan ditetapkan akan berdampak membatalkan atau menggugurkan putusan hukum. Dan pencabutan pengakuan setelah putusan hanya berlaku dalam perkara zina dan minum khamr. Selain itu, pengakuan yang sudah diberikan itu tidak bisa dicabut. Kenapa? Karena bisa berdampak membatalkan atau menggugurkan putusan. Khusus untuk perkara zina atau minum khamr, pengakuan bisa dicabut setelah ada putusan. Demikian tentang pengakuan atau ikrar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.